Di sebuah desa industri di Jawa Timur, berdiri megah sebuah pabrik bata ringan seluas 8 hektar. Bangunannya menjulang dengan atap baja bergelombang yang mulai kusam, mengepul debu semen hampir setiap jam. Dari kejauhan, pabrik itu tampak biasa saja. Deru truk-truk pengangkut material berlalu lalang dan suara uap yang dilepaskan oleh autoklaf menggema dari dalam dan asap tipis mengepul dari cerobong boiler. Namun, di balik tembok-tembok beton setinggi 5 meter dan pagar kawat berduri yang melingkari area itu, tersembunyi rahasia kelam. Para warga sekitar menyebutnya, pabrik makan orang. Bukan sekadar julukan, melainkan karena tiap bulan, selalu saja ada nyawa yang terenggut di sana, tanpa sebab yang jelas, atau lewat kecelakaan yang tak masuk akal. Anehnya, pabrik itu tidak pernah benar-benar berhenti. Mesin terus beroperasi, pengiriman tetap lancar, dan manajemen seolah menutup mata. Tidak ada pengumuman duka, tidak ada upacara, hanya diam. Beberapa pekerja menyimpan ketakutan dalam hati. Mereka tak berani bicara banyak, apalagi melawan. Karena mereka tahu, satu kata saja bisa menjadikan mereka tumbal selanjutnya. Pabrik itu berdiri di tanah yang konon dulunya adalah rawa pemakaman. Pembangunannya dilakukan dengan terburu-buru, tanpa perizinan lengkap, dan tanpa ritual apapun. Sejak hari pertama berdiri, satu demi satu nyawa mulai jatuh. Dan cerita ini, dimulai dari seorang pemuda bernama Aldo. Seorang anak yang baru lulus SMK yang hanya ingin bekerja demi menebus ijazahnya. Ia tak tahu bahwa langkah kakinya memasuki pabrik itu adalah langkah menuju kematian. Dan kebangkitan kutukan yang lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan manusia. Aldo, 19 tahun, berwajah lugu dengan rambut yang selalu rapi sisir samping, adalah lulusan SMK Teknik Mesin. Ia berasal dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Saat akhirnya diterima bekerja sebagai helper maintenance di pabrik bata ringan di Desa Karangjati, wajah ibunya dipenuhi haru. Alhamdulillah Dut, akhirnya kamu kerja juga. Jangan lupa, gaji pertama buat tebus ijazah ya. Nggih Bu. Doakan ojo betah dan lancar di sono. Gaji pertamanya hanya 1,8 juta rupiah. Tapi bagi Aldo, itu bukan angka kecil. Itu tiket untuk memperbaiki hidup, keluar dari lingkar kemiskinan. Maka, ia berangkat dengan semangat tinggi, menumpang motor teman barunya menuju barak mes karyawan di belakang pabrik. Hari-hari awalnya ia habiskan mencatat urutan kerja mesin, mengenal jalur rel kereta molding, belajar fungsi mixer dan hopper, membantu teknisi senior memperbaiki panel-panel kontrol yang mulai aus dimakan waktu. Aldo dikenal cepat tanggap dan sopan. Ia tak pernah mengeluh meski kadang disuruh kerja lembur tanpa upah tambahan. Namun, tak butuh waktu lama sampai bisik-bisik mulai masuk ke telinganya. Suatu malam, saat nongkrong di dekat tangki air, teman barunya, Fajar, tiba-tiba berbisik. Dok, kamu udah tahu belum? Di pabrik ini setiap bulan mesti ada yang tumbang. Aldo tertawa kecil. Ah, kamu ngarang. Emang ini pabrik atau rumah jagal? Tapi Fajar tak tertawa. Bulan lalu karyawan bagian Orkli. Sebelumnya anak lab QC. Sebelumnya lagi helper autoklek. Gak pernah absen do, ada aja karyawan yang mati. Aldo diam. Bulunya meremang sesaat. Jangan ditelan mentah-mentah do, tapi jangan juga anggap enteng. Pabrik ini beda. Aldo mencoba mengabaikan. Mungkin itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak baru. Tapi malam-malam setelahnya, Aldo mulai sadar. Setiap orang lama di sana memiliki semacam tatapan kosong. Seperti pasrah hidup dalam mesin yang tak peduli pada keselamatan siapapun. Ada aura dingin setiap kali dia masuk area produksi saat shift malam. Kadang, suara rel kereta molding berbunyi sendiri meski panelnya mati. Pernah juga ia melihat bayangan seseorang berdiri di dekat mixer. Padahal tidak ada siapapun di situ. Tapi Aldo tetap bertahan. Karena ia butuh uang untuk menebus ijazah. Hari itu, langit siang tampak buram. Matahari tertutup awan abu-abu, seperti enggan bersinar di atas pabrik yang menyimpan rahasia kelam. Jam menunjukkan pukul 12.17 siang, waktunya istirahat. Sebagian besar karyawan sudah menuju kantin, ada yang ke ruang merokok, ada juga yang mengantuk di dalam locker room. Tapi di tengah sunyi itu, terdengar teriakan dari lantai produksi. Dok, kereta molding error lagi. Bantu cek bentar ya. Itu suara Bayu,
Operator produksi senior yang dikenal sering menyuruh anak baru kerja tambahan di luar job desk. Aldo, yang baru saja hendak membuka bekal nasi goreng bungkus dari rumah makan langganan, spontan berdiri. Siap mas. Jawabnya, tanpa pikir panjang. Mereka berjalan cepat ke area molding line, deretan rel baja yang membawa cetakan bata menuju ruang curing. Di pabrik itu, kereta molding adalah tulang punggung produksi, tapi juga sering jadi sumber malapetaka. Sistem sensor sering ngadat, limit switch kadang tidak terbaca, dan Caryage bisa bergerak tiba-tiba kalau kontrol panelnya ngaco. Saat tiba di lokasi, Aldo langsung jongkok dan membuka tutup sensor limit di rel nomor 1. Bayu menyorotinya dengan senter HP dari belakang. Yang tidak mereka sadari, tombol emergency stop di panel utama belum ditekan. Dan sistem kontrol otomatis masih menyala. Lalu, dalam sekejap, kerich aktif sendiri, melaju dengan kekuatan penuh. Bayu berteriak, tapi tak cukup cepat. Aldo yang sedang membungkuk tak sempat menghindar. Brak! Dag! Kepala Aldo dihantam bagian depan kereta. Tubuhnya terangkat, terhempas ke badan molding. Dadanya membentur sudut tajam, lalu terseret sepanjang rel. Kereta terus melaju, dan tubuh Aldo memantul-mantul keras, menghantam tiap cetakan dari rel 1 hingga rel ke-12. Suara daging sobek dan tulang remuk terdengar jelas, seperti batang pohon yang dipatahkan. Darah menyemprot membentuk jejak berceceran di sepanjang jalur cetakan. Sebagian darah mengalir ke kolong rel dan bercampur debu. Bayu diam membeku tidak bisa bergerak, matanya membelalak, tangan gemetar. Ia berdiri seperti patung, tak mampu berpikir. Tombol e-stop ada di sampingnya, tapi tak disentuh. Butuh hampir 10 detik, sampai seorang teknisi lain yang mendengar jeritan dari kejauhan, masuk dan menekan alarm manual. Sirine berbunyi keras. Mesin berhenti mendadak. Tubuh Aldo tergeletak hancur. Kepalanya retak parah, rahangnya tergantung tak sempurna, tangan dan kakinya patah di beberapa titik. Bajunya koyak, kulitnya tercabik dan nafasnya mengorok tersumbat darah. Aldo dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi kritis. Sirine ambulans meraung sepanjang jalan, tapi waktu terasa melambat di dalamnya. Di atas tandu, tubuh Aldo berlumur darah, wajahnya tak dikenali lagi, napasnya mengorok berat, antara hidup dan mati. Sesampainya di RSU Cakra Medika, dokter langsung membawa Aldo ke UGD. Perawat langsung membawa Aldo ke area mesin CT scan. CT scan menunjukkan hasil mengerikan. Tengkorak pecah, rahang bawah patah 2, tulang selangkar remuk, 6 tulang rusuk patah dan 2 diantaranya menembus paru-paru dan cairan merah tua memenuhi rongga dada. Dokter hanya saling berpandangan. Kita stabilkan dulu, tapi ada ini kondisinya parah. Bisik salah satu dari mereka. Namun saat administrasi ditanyakan, pihak pabrik hanya menyerahkan fotokopi KTP dan tidak ada BPJS. Malam itu, ibunya datang dengan wajah yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dia jatuh tersungkur di lantai koridor, menangis meraung, tangannya gemetar saat melihat kondisi anak sulungnya di ranjang. Tangisnya menggema sepanjang lorong, tapi tak ada yang benar-benar peduli. Duh, bangun do, kamu kan janji sama ibu. Jangan tinggalin ibu do. Hari kedua, kondisi Aldo tak membaik. Demam tinggi, infeksi menjalar, dan batuk berdarah mulai terdengar tiap malam. Hari ketiga, perwakilan pabrik datang. 2 orang pria berjaket hitam masuk membawa amplop berisi 20 juta rupiah dan 1 lembar surat pernyataan. Isinya, pihak keluarga menyatakan tidak akan menuntut secara hukum atas kecelakaan kerja yang menimpa anaknya, Aldo. Ibunya menolak dengan keras, ia merasa kematian anaknya dianggap sepele oleh pihak pabrik dengan menyuruhnya untuk tutup mulut. Akan tetapi adik dari ibunya Aldo memaksa untuk mengambil uang tersebut. Bu, kita nggak punya uang buat lanjutin perawatan. Terima aja Bu, anggap aja ini takdir. Ikhlasin Aldo ya Bu. Dengan tangan gemetar dan mata bengkak, ibu Aldo membubuhkan tanda tangan. Air mata menetes di atas kertas. Hari keempat, tepat pukul 00.30 dini hari, monitor detak jantung Aldo mengeluarkan bunyi panjang. Garis hijau menjadi lurus. Perawat menutup wajahnya dengan kain putih. Selang infus yang menancap di tubuhnya penuh darah kental, seolah tubuhnya berontak dari dalam. Ibunya hanya bisa memeluk tubuh dingin anaknya, menangis diam-diam di ruang jenazah. Dan di luar,
Di kejauhan, kereta molding di pabrik bergerak sendiri. Pagi itu, aktivitas produksi berjalan lambat. Para pekerja berkumpul di dekat pos satpam. Beberapa saling bertanya pelan, sebagian hanya diam dengan mata sayu. Kabar kematian Aldo menyebar cepat, tapi tidak ada pengumuman resmi. Tidak ada sirene duka. Tidak ada hening cipta. Jam 7 tepat, suara sirine pergantian shift berbunyi panjang. Beberapa karyawan shift malam memutuskan untuk pergi ke rumah duka dan mengikuti prosesi pemakaman almarhum. Deru mesin produksi dan bau semen basah memenuhi udara pabrik. Seolah kemarin tak pernah terjadi apapun. Biasalah. Kayak bulan lalu pas kernet forklift mati ketimpa palet, tahu kan pabrik ini jalan terus, malah kita yang diomelin pas izin mau ke pemakaman. Gumam salah satu staf QC senior sambil memeriksa cetakan. Beberapa hari setelah itu, Jono, pegawai baru lainnya yang baru bekerja seminggu, mendapat tugas untuk membersihkan sisa lumpur beton dari dalam mixer agitator. Tanpa aba-aba, agitator mulai menyala ketika Jono memasuki tangki. Teriakan histeris terdengar di antara deru mesin-mesin produksi. Tubuh Jono tertarik, tangannya tersangkut di roller agitator. Dalam hitungan detik, 3 jarinya tergilas roller agitator hingga membuat 3 jarinya hancur tak berbentuk. Jeritannya terhenti ketika tubuh Jono lemas terkulai, pingsan di dasar tangki agitator. Setelah dibawa ke klinik terdekat, dokter menyatakan jarinya tak bisa disambung. Terlalu hancur. Manajemen pabrik hanya memberinya cuti tanpa bayaran. Tak ada santunan dan gak ada permintaan maaf resmi dari manajemen pabrik maupun manajer produksi. Di sela-sela waktu istirahat, desas-desus mulai muncul kembali. Obrolan semakin pelan, seakan takut terdengar oleh dinding bangunan. Ada yang salah dengan bangunan pabrik ini. Kamu pernah lihat atapnya dari jauh? Itu miring ke arah selatan. Salah satu mandor tua bahkan pernah berbisik kepada Bayu. Waktu pondasi pabrik ini dibangun, ada 2 pekerja yang gak pernah pulang. Kuburan mereka, katanya ditanam di bawah mixer. Bayu hanya menelan ludah, tak berani menanggapi. Tapi malamnya, saat pabrik mulai sepi, kereta molding bergerak sendiri selama 5 detik, meski semua sistem dimatikan. Dan dari dalam ruang curing yang gelap, terdengar suara logam beradu, berirama, seperti derap langkah kaki. Sore itu, langit mendung menggantung berat di atas area pabrik. Di kantin belakang, beberapa karyawan duduk lelah sambil menyeruput kopi sachet. Di antara mereka duduk Pak Gimin, seorang cleaning service tua yang sudah bekerja sejak pabrik mulai dibangun. Matanya sayu dan tangannya gemetar akan tetapi suaranya tetap lirih ketika berkata, "Waktu membangun fondasi pabrik ini, ada kecelakaan. 3 orang kuli terperosok ke silo adukan semen. Tenggelam. Dicari 3 hari, enggak pernah ditemukan. Katanya, mereka ditelan jadi bagian dari fondasi. Jadi tumbal pertama." Seketika suasana kantin membeku setelah Pak Giman selesai bercerita, tak ada yang berani menyaut. Beberapa hari setelah cerita itu, kejadian-kejadian aneh makin sering terjadi. Malam hari, mixer yang mati mendadak berputar sendiri selama beberapa detik. Tidak ada aliran listrik, tidak ada operator. Beberapa karyawan lembur mengaku merasa dicolek dari belakang. Saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Di barak pekerja, terutama di kamar mandi, muncul bayangan berdarah yang melintas cepat di cermin. Tak bisa direkam, tapi selalu tampak dari sudut mata. Puncaknya terjadi pada minggu ketiga setelah kematian Aldo. Seorang anak magang jurusan elektro, baru 2 hari bekerja, mendadak kejang-kejang saat sedang menginstal kabel PLC. Tubuhnya menggeliat, matanya putih. Lalu dia berteriak, dengan suara yang bukan suaranya. 1 bulan. 1 nyawa. Jika tak ada, kau semua mati. Tubuhnya melayang sesaat dan semua karyawan yang melihat berteriak histeris. Anak itu sadar 2 jam kemudian, menangis tanpa tahu apa yang terjadi. Sejak malam itu, bau anyir darah samar-samar mulai tercium di area curing. Beberapa karyawan mencium aroma daging terbakar di dekat tungku boiler, padahal tidak ada api menyala. Dan entah kenapa, jam dinding di ruang kontrol selalu berhenti di pukul 00.30. Jam kematian Aldo. Tepat 1 bulan setelah kematian Aldo, kutukan pabrik seperti menagih jatah berikutnya. Malam itu, Supri, seorang operator senior, mengamuk di pos keamanan.
Ia baru saja mengetahui bahwa gajinya ditahan tanpa alasan jelas oleh pihak outsourcing. Matanya merah, napasnya memburu, dan tangannya menggenggam parang pemotong palet. Tujuannya jelas, ruang admin outsourcing. Tak butuh waktu lama. Di sana, ia menemukan Burina, admin tempat Aldo dulu menandatangani kontrak. Sebelum sempat berteriak, Supri menebas lehernya. Tebasan pertama nyaris memutus kepala. Darah menyemprot ke tembok dan jeritannya menggema ke seluruh barak. Tubuh Burina tergeletak dengan mata masih terbuka. Supri hanya diam. Lalu tertawa pelan sambil berkata, Gajiku udah lunas. Sekarang tinggal kalian kalau gajinya masih ditahan. Malam itu, mayat Burina diangkut diam-diam. Tidak ada ambulans, tidak ada polisi. Pabrik mengaku dia mengundurkan diri. 2 hari kemudian, Pak Herman, kepala workshop, naik ke atas gantri kren untuk inspeksi rutin. Padahal sebelumnya tak pernah sekalipun ia ke atas sana. Langit sore mendung dan gak ada angin sepoi-sepoi. Tanpa peringatan, tiba-tiba tali sling utama terputus. Bunyi dentang logam dan jeritan bergema. Tubuh Pak Herman terjun dari ketinggian 12 meter. Brak! Kepalanya menghantam lantai pabrik, pecah dan retak. Mengeluarkan darah dan cairan otak. Tengkoraknya remuk seperti melon busuk yang dijatuhkan. Semua pekerja di bawah langsung kabur. Tapi HRD dan manajemen bertindak cepat. CCTV dimatikan dan dihapus, jenazah diangkat, berita ditutup. Hari berikutnya, pabrik kembali berjalan. Seolah tidak ada yang pernah terjadi. Jam 7 pagi, mesin kembali berdengung. Operator menyalakan panel, meski tangan mereka masih gemetar. Tak ada laporan ke Dinas Tenaga Kerja. Tak ada investigasi dan gak ada upaya hukum. Semua bukti dihapus. Semua saksi ditekan. Semua karyawan dikontrak hanya 3 bulan, cukup untuk diam, lalu dikeluarkan sebelum bisa bicara. Pabrik terus hidup. Namun dari dindingnya, dari lantainya, dari mixer dan krennya, tumbal terus dipanggil. 1 bulan. 1 nyawa. Begitu seterusnya.